Hari ini saya akan membahas tentang konstitusi. Sebenarnya konstitusi itu apa sih? Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Kerajaan Inggris biasa disebut sebagai negara konstitusional, tetapi tidak memiliki satu naskah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis. Di samping karena adanya negara yang dinilai sebagai negara konstitusional, tetapi tidak memiliki konstitusi tertulis, nilai dan norma yang hidup dalam praktik penyelenggaraan negara juga sebagai hukum dasar dan tercakup pola dalam pengertian konstitusi. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktik penyelenggaraan negara sehari-hari masuk ke dalam pengertian konstitusi atau hukum dasar yang biasa disebut droit konstitusional suatu negara. Dan lanjut, jenis-jenis konstitusi. Jadi, konstitusi itu memiliki dua jenis. Yang pertama, konstitusi tertulis. Mengapa disebut konstitusi tertulis? Karena memiliki arti seperti halnya dengan hukum tertulis yang termuat dalam undang-undang. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis, berdasarkan atas adat kebiasaan. Menurut buku anggaran karangan Amos J. Bletchley, Constitution of Nations, hampir semua negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis. Hanya Inggris dan Kanada yang tidak mempunyai konstitusi tertulis. Sehubungan dengan hal tersebut, negara yang tidak memiliki konstitusi tak tertulis seperti di Inggris adalah sukar untuk menemukan antara hukum konstitusi dan hukum biasa. Sedangkan di negara lain yang memiliki undang-undang dasar dianggap sebagai hukum yang tertinggi, yang lebih bersifat mengikat, bagian undang-undang biasa. Di beberapa negara ada dokumen-dokumen yang tidak dinamakan konstitusi, tetapi isinya tidak berbeda dengan konstitusi. Kenapa di Inggris dikatakan ada konstitusi tak tertulis? Kenapa tidak dikatakan saja bahwa Inggris tidak mempunyai konstitusi? Tentang hal ini ada tulisan dari seorang tokoh Inggris yang bernama M. Ivor Jones dalam buku karangannya yang berjudul The Law and the Constitution. James menyebutkan bahwa antara lain sebagai berikut. Di negara-negara dengan konstitusi tertulis ada dokumen tertentu yang menentukan: 1. Adanya wewenang dan cara bekerja lembaga-lembaga kenegaraan. 2. Pengakuan dan perlindungan hak asasi para warga negara dilindungi. Di Inggris, baik lembaga-lembaga negara maupun perlindungan hak-hak asasi juga ada, tetapi tidak termuat dalam satu dokumen tertentu. Next ke pembahasan selanjutnya. Konstitusi memiliki fungsi-fungsi, yakni fungsi yang pertama, fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Fungsi yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan organ negara. Fungsi yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dan warga negara. Fungsi keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kekuasaan negara.
ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Fungsi yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli, yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat, kepada organ negara. Fungsi yang keenam, yakni fungsi simbolik sebagai pemersatu. Selanjutnya, karakteristik konstitusi sebelum reformasi. 1. Adanya Undang-Undang Dasar 1945. Karakteristiknya, kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang kedua, negara berbentuk negara kesatuan. Yang ketiga, presiden sebagai pemimpin dan pemegang kekuasaan eksklusif. Yang keempat, kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR dan DPD. Yang kelima, kekuasaan yudikatif dipegang oleh MK dan MA. Yang kedua, ada Konstitusi RI tahun 1949. Karakteristiknya, 1. Pembentukan kabinet dilakukan oleh presiden bukan oleh parlemen. Yang kedua, pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat yakni DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. Yang ketiga, parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Karakteristik konstitusi sesudah reformasi, yakni menggunakan Undang-Undang Dasar sementara. Karakteristiknya, bentuk negara berubah menjadi negara serikat atau federasi, yakni negara kesatuan. Lalu kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 sampai saat ini. Next. Mengapa mahasiswa perlu mempelajari konstitusi? 1. Agar mahasiswa mengerti asal-usul peraturan yang mendirikan negara kita ini. Yang kedua, agar mahasiswa menghormati peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Yang ketiga, menjadi generasi muda yang berlandaskan Pancasila dan perundang-undangan. Yang keempat, agar mahasiswa nantinya mampu mewujudkan cita-cita negara. Sekian video tentang pembahasan konstitusi dari saya. Kiranya dapat dipahami oleh teman-teman semua. Bye-bye.